Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Sehat-sehat semuanya? Wah, Alhamdulillah sehat. hari ini makin berwarna layar Apa Kabar Indonesia Pagi karena kedatangan ada partner baru nih ada saya. Ada Putri Windasari, tepuk tangan udah buat Putri. Ini sesuai ya dengan harapan kita, warna biru cerah, semoga hari ini juga cerah karena kita tahu ya ancaman cuaca ekstrim sedang menerjang Indonesia saat ini. Sebelum kita bahas tema, saya mau kasih pantun dulu boleh? Boleh. Ada menteri sukanya makan kuaci. Oke, cakep. Siaran bareng Putri berasa jadi kurcaci. Sebenarnya kamu nggak perlu pantun sih untuk dibilang cakep. Iya, kalau tadi Putri sudah bicarain soal tema cuaca buruk, itu juga akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi pada ini. Kita akan bahas soal sertifikasi ulama yang wacananya semakin menguat, muncul juga dari DPR setelah ada insiden dari Gus Miftah yang mengolok penjual es teh di sebuah acara dan kemudian viral di media sosial. Ya, ini jadi pertanyaan kita semua, Yes. apakah kemudian sertifikasi ini jadi lisensi para calon, mungkin calon pendakwa atau pendakwa untuk bisa memberikan ceramahnya di muka publik. Ini nanti akan kita bahas, tanggapan langsung juga dari MUI begitu dan juga Kementerian Agama. Tapi sebelum itu Alfat, kita punya informasi pertama. Betul. Ini dari proses eksekusi rumah saat penertiban aset milik instansi pemerintah di Kota Madiun, Jawa Timur. Dan eksekusi ini pun ricu pemirsa. Ini terjadi adanya penolakan pengosongan rumah hingga ada insiden pemukulan. Kalau kita lihat ini adalah penertiban yang dilakukan oleh PT KAI Daob 7 Madiun lantaran aset tanah seluas 492 meter persegi dengan bangunan seluas 118 meter persegi ini dikuasai oleh ada seorang warga. Nah, berdasarkan keterangan pihak PT KAI, warga tersebut ini menyewa dengan pihak PT KAI, namun sejak tahun 2017 sampai sekarang penghuni ini tidak melakukan perpanjangan sewa kontrak. Ini yang jadi masalah. Dan menurut kuasa hukum penghuni rumah, kemudian ia mengklaim kliennya ini menempati rumah sudah turun-temurun katanya. Karena ayah kliennya ini mantan karyawan PT KAI. Nah, setelah mediasi, penghuni rumah akhirnya secara sukarela menyerahkan objek yang ditempatinya, mungkin karena ada tekanan juga di situ, dengan kesepakatan diberi jangka waktu 5 hari untuk proses pemindahan barang. Kita beralih pemirsa ke informasi lainnya. Ini ada sebuah kapal kargo yang dilaporkan tenggelam. Dan ini terjadi di perairan Pulau Masalembu di Sumeneb, Jawa Timur. Informasinya ada 20 anak buah kapal yang berhasil selamat, sementara nakoda kapal masih dalam pencarian. Kapal kargo MV Bahtera Mega mengalami kecelakaan laut dalam pelayaran dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Yang Anda lihat ini adalah proses evakuasi yang dilakukan oleh kapal TB Osana 99 yang tengah melintas di sekitar lokasi kejadian. Hingga saat ini pemirsa, pencarian terhadap nakoda kapal masih terus dilakukan oleh tim gabungan dan juga dibantu oleh nelayan setempat. Ya, ini salah satu dampak dari cuaca buruk ya. Betul. Harus diperhatikan apalagi untuk para nelayan yang memang berkesehariannya di laut. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. 2 orang pria yang mengendarai kendaraan roda 2 terekam kamera ponsel mengejar kendaraan roda 4 yang sedang melaju di Jalan Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, ini viral di media sosial. Jadi ada 2 pemotor yang kemudian berboncengan mengejar mobil, ngetuk-ngetuk kaca sampai membuat pengendara mobilnya juga jadi khawatir, jadi takut. Dan direkam lah kejadian ini. Dan akhirnya viral di media sosial. Nah, ketika ini terjadi ketika berada di lampu merah Paster, pengendara roda 2 ini tiba-tiba memalangkan kendaraannya. Nah, namun pengendara roda 4 kemudian menabrakkan mobilnya ke sepeda motor karena khawatir akan dibegal. Nah, setelah ditelusuri oleh anggota Reskrim Polsek Cicendo, kejadian tersebut bukanlah aksi pembegalan, melainkan ada kesalahpahaman katanya. Dan ini diakibatkan ada pengendara roda 2 yang saat itu dalam keadaan pengaruh alkohol, mabok ternyata. Ia tidak terima ketika diklakson sehingga dikejar oleh para pengemudi sepeda motor ini. Nah, kedua belah pihak kemudian sepakat untuk tidak saling memperkarakan kejadian ini secara hukum. Dari Bandung kita beralih ke Tangerang pemirsa, ada pabrik kimia di Jalan Raya Serang kilometer 13,8 Desa Sukadamai di Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten, ludes terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan guna menjinakkan amukan si jago merah.
Ini pemirsa yang Anda lihat di layar kaca, api terus menjalar ke gudang penyimpanan yang mudah terbakar akibat kencangnya hembusan angin. Petugas damkar baru bisa memadamkan api setelah berupaya selama 6 jam. Petugas damkar sempat mengaku mengalami kesulitan karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun belum bisa dipastikan berapa kerugian yang diderita akibat kebakaran ini. Kita beralih ke Depok, pemirsa. Puluhan ekor anak ular kobra berhasil dievakuasi tim UPT Damkar Pos Merdeka Kota Depok di sebuah rumah kosong yang berlokasi di Jalan Kahayan Ujung Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Hati-hati, sudah musim hujan, sudah banyak binatang-binatang melata yang kemudian muncul-muncul nih. Seperti puluhan ekor anak ular kobra yang ditemukan di sebuah rumah kosong di sekitar permukiman warga. Nah, tim damkar pun dipanggil, dikerahkan untuk bisa melakukan evakuasi dari ular berbisa tersebut. Nah, petugas damkar harus menggunakan peralatan khusus untuk bisa menangkap. Setelah dihitung ternyata ada 35 ekor anak ular kobra yang baru menetas. Ini baru anak-anaknya loh. Berarti induknya masih berkeliaran. Induknya masih bersembunyi begitu ya. Jadi tetap harus hati-hati, musim hujan banyak ular nih yang mulai masuk ke pemukiman warga. Kita sekarang akan melihat bagaimana pantauan arus lalu lintas di seputaran Simpang Cililitan, Jakarta. Ada rekan-rekan dari TMC, ada Bribtu Yasinta akan mengabarkan pada kita. Silakan Bribtu Yasinta. Ya baik, terima kasih rekan Putri dan Alvar di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Bribtu Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini situasi lalu lintas di belakang saya. Pada umumnya sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kramat Jati yang akan menuju Cempaka Putih maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terlihat dari arah Cawang yang akan menuju Halim, begitupun arah sebaliknya. Di mana kendaraan yang melintas di kawasan ini didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami himbau para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Kemudian mengingat kawasan ini berdekatan dengan pasar dan juga pusat grosir, untuk itu kami himbau para pengendara agar mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat serta angkutan umum yang menaik turunkan penumpang. Selain itu harap antisipasi juga adanya keberadaan sejumlah kantong parkir liar yang mengokupasi trotoar membuat para pejalan kaki harus melintas di bahu jalan sehingga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 197 kasus laka lantas. Dengan rincian 24 meninggal dunia, 31 luka berat dan 282 luka ringan. Dari 197 kasus tersebut, 83% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami himbau para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Bribtu Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Yasinta. Terpantau di Simpang Cililitan, Jakarta Timur, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Buat yang berangkat ke kantor mungkin lebih hati-hati lagi. Cuaca lagi bagus-bagus ya nih, tapi jangan terburu-buru juga karena mungkin khawatir hujan-hujan, kemudian jadinya tidak berhati-hati di jalan. Oke, baik. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan hadirkan beragam kabar menarik. Di antaranya ada Presiden Prabowo Subianto
Ya, apa kabar Indonesia Pagi, pemirsa? Kita hadirkan informasi mengenai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meresmikan flyover Madukoro di Jalan Madukoro Raya di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo berharap infrastruktur flyover Madukoro dapat bermanfaat bagi semua rakyat dan juga bisa memacu pembangunan ekonomi. Prabowo turut mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat yang mendukung pembangunan ekonomi juga, karena kita tahu ya target pertumbuhan ekonomi di pemerintahan Pak Prabowo ini 8% begitu ya. Dan juga beliau berterima kasih kepada seluruh rakyat telah mendukung pembangunan infrastruktur yang ada saat ini. Presiden Prabowo juga didampingi oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Menteri PU Dodi Hanggodo. Nah, selanjutnya juga ada kabar menarik. Informasinya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berkantor di IKN pada tahun 2028 mendatang. Wah, pindah lokasi kerja nih sepertinya ya. Saat Presiden berkantor nanti di tahun 2028, dijadwalkan pembangunan di IKN ini sudah selesai pada tahap fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, pembangunan fasilitas eksekutif ini dijadwalkan akan rampung pada Desember ini. Sementara legislatif dan juga yudikatif akan mulai dibangun pada 2025 dan diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 tahun lah kira-kira. Nah, saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara ataupun IKN ini terus dikebut dengan target seluruh fasilitas selesai pada saat Presiden pindah kantor. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi kebakaran di permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta. Wakil Presiden tiba sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Ia mengunjungi lokasi pengungsian dan juga sempat menyapa warga yang terdampak kebakaran. Kedatangannya ke lokasi kebakaran Kemayoran ini didampingi penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kemudian juga mengecek persediaan logistik bagi warga terdampak kebakaran dan juga perlengkapan lain yang dibutuhkan warga. Mas izin sini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memenuhi panggilan begitu ya Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah. Ya, dalam pertemuan 4 mata yang diunggah di media sosial pribadinya ini, Ahmad Muzani mengaku membicarakan ada banyak hal di situ terkait kepentingan rakyat dan juga negara. Nah, Muzani juga menyebut bahwa Jokowi ingin terus berkontribusi untuk bangsa Indonesia pasca purna tugas sebagai presiden. Pernyataan itu pun seolah menjadi sinyal Jokowi ini bisa saja untuk kembali bergabung dalam sebuah partai politik. Nah, pertanyaannya partai politik mana? Nah, apalagi Sekjen Partai Gerindra itu menyebut Jokowi mendapatkan salam hormat dari seluruh kader Partai Gerindra. Sepertinya sinyalnya makin kuat untuk ke Gerindra, tapi bisa saja kita lihat seperti apa. Ya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Partai Gerindra ini adalah partai terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan partai tersebut. Nah, Muzani menambahkan bahwa apabila Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ingin bergabung ke Partai Gerindra, maka hal tersebut merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi Gerindra. Sudah saya sampaikan bahwa Gerindra ini prinsip partai terbuka. Apa itu partai terbuka? Partai terbuka itu adalah partai yang siapa saja bisa bergabung. Bagi kami, untuk orang sekaliber Pak Jokowi,
yang mantan presiden 10 tahun dia periode, yang memiliki ketokohan dan power yang begitu besar, tentu saja jika beliau bersedia bergabung bagi kami adalah kehormatan yang amat besar. Dan itu adalah kekuatan kehormatan yang amat besar, dan kami dan seluruh keluarga besar Partai Gerindra merasa mendapat kehormatan dan kami akan senang. Tetapi semuanya akan tergantung pada beliau. Dan kami sampaikan, memang partai akan kongres nanti pada bulan Februari. Pemirsa, Kedutaan Besar Kerajaan Inggris di Indonesia merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan UK. Ya, sebanyak 75 penghargaan juga diberikan untuk tokoh-tokoh inspiratif yang telah bekerja sama dengan Inggris, termasuk perusahaan Bakrie and Brothers di bidang prosperity. Kerjasama Kerajaan Inggris dan Indonesia selama 75 tahun terakhir ini telah memupuk persahabatan yang sangat intens. Kerjasama dan kolaborasi keduanya juga sudah berlangsung lama di bidang investasi, energi hijau, lalu pendidikan dan juga kesehatan. Duta Besar Inggris menyebutkan bahwa kedatangan Prabowo beberapa waktu lalu ke London telah membawa pulang 8 juta dolar investasi Inggris untuk Indonesia. Adapun dalam perayaan ini sejumlah tokoh juga turut mendapatkan penghargaan yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kategori People, Planet, Prosperity, and Peace, di mana salah satunya diberikan untuk grup Bakrie and Brothers. Ya, pemirsa, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali dengan informasi seputar Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami punya informasi dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini ada seorang ibu muda di Bekasi menjadi korban penyiraman air keras. Ya, korban ini mengaku bahwa pelaku yang menyiramkan air keras ini sakit hati lantaran keinginannya ditolak. Korban ini diketahui bernama Farah Rizka Husnul Khotimah. Kini Farah ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, dan maksud kami di RSUD Hasbullah Abdullah Qadir Kota Bekasi, akibat luka di beberapa bagian tubuhnya. Luka yang dialami korban ini akibat air keras diduga dilakukan oleh pelaku inisialnya A, yang tak lain merupakan teman dari suami korban. Nah, kejadiannya bermula saat korban yang sedang bersama dengan suaminya ini sedang mendorong motornya yang mogok. Nah, saat itu korban sempat melihat terduga pelaku ini tidak jauh dari mereka. Tidak berselang lama, pelaku kemudian menghampiri dan ternyata tiba-tiba langsung melakukan penyiraman terhadap korban. Sementara itu suami korban, Ilham Irianto, kemudian menuturkan bahwa terduga pelaku ini merupakan teman akrab dirinya nih sebenarnya, di mana pelaku sebelumnya sempat mengancam jika istrinya tidak mau diajak jalan oleh pelaku. Masih menjadi pertanyaan juga ya, kenapa air keras ini sepertinya sangat mudah didapat ya? Iya, berulang kali terjadi beberapa kasus seperti ini. Betul. Ya, dari Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Di Goa, Sulawesi Selatan, ada warga di sana yang digegerkan dengan adanya penemuan mayat bayi terbungkus plastik di dalam kardus. Ya, diduga mayat malang tersebut telah berada di TKP selama 4 hari. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini, pemirsa, ditemukan warga di area perkebunan yang berada di Kampung Paukiri, Dusun Landra-Landra, Desa Pabentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu bermula dan juga menghebohkan warga setempat. Awalnya mengira hanya sampah karena terbungkus kardus dan juga tertutup daun pisang. Kemudian warga yang curiga saat melintas di lokasi kejadian kemudian menghampiri bungkusan tersebut dan tidak menyangka ternyata isinya adalah mayat berjenis kelamin laki-laki.
Ironis sekali ya. Menurut keterangan dokter, jasad bayi tersebut kondisinya telah membengkak, bahkan menghitam di seluruh tubuhnya, sehingga menyulitkan tim dokter dari Puskesmas Pabentengan untuk mengidentifikasi mayat bayi malang tersebut. Ya, kita masih membahas soal peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang menimpa anak-anak di sekitar kita, di mana polisi menetapkan satu orang sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus pembunuhan seorang anak yang ditemukan di dalam karung di Pemalang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, pemirsa. Pelaku ini merupakan tetangga korban. Ia ini melakukan pembunuhan lantaran kecanduan menonton film porno. Dan kecanduan tersebut berujung pada pembunuhan terhadap korban. Sebelumnya ini pelaku menyelinap masuk ke dalam rumah korban untuk mengintip dan merekam korban. Korban mengetahui kejadian ini pun kemudian terkejut, kaget, berteriak hingga akhirnya membuat pelaku jadi panik pada saat itu dan berujung pada pemerkosaan dan akhirnya pembunuhan. Pasca melakukan aksi kejinya, anak yang berkonflik dengan hukum ini kemudian ikut mencari keberadaan korban, pura-pura begitu saat korban dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Hal inilah kemudian yang membuat polisi sempat kesulitan untuk mencari pelaku pasca penemuan dari jenazah wanita di dalam karung beberapa waktu yang lalu. Masih seputar info kriminalitas, pemirsa, diduga karena salah paham dan juga mabuk minuman keras. Ada dua pemuda yang terlibat duel carok di Lumajang, Jawa Timur dini hari tadi. Ya, kedua pelaku carok kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Umum Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Kedua korban mengalami luka parah di sejumlah bagian tubuhnya. Dari hasil olah TKP dan juga keterangan dari sejumlah saksi, diduga kuat aksi duel carok ini dipicu karena salah paham antara kedua pelaku akibat saling pandang dan saling tantang hingga akhirnya berujung duel carok. Sebelumnya, informasinya juga kedua pelaku serta beberapa pemuda lainnya ini telah ataupun sedang menggelar pesta miras pada salah satu rumah warga di Desa Selok, Awar-Awar. Selain menemukan sisa miras dari lokasi kejadian, polisi juga mengamankan 3 bilah senjata tajam jenis celurit. Ya, pemirsa, informasi yang satu ini juga masih viral, masih menjadi konsumsi dunia maya soal tersangka dugaan pelecehan seksual. Iwas alias Agus kemarin melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual terhadap 15 wanita. Ya, ada lebih dari 40 adegan yang diperlihatkan tersangka Agus dan disaksikan oleh tim jaksa dan juga diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional. Proses rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka penyandang disabilitas Agus digelar di 3 lokasi. Lokasi pertama adalah Taman Udayana, tepatnya di sisi utara teras Udayana, homestay atau penginapan tempat Agus mengeksekusi para korbannya. Lokasi selanjutnya, kawasan Islamic Center yang menjadi lokasi terakhir Agus diantar usai dari penginapan. Lebih dari 45 adegan dipraktekkan tersangka Agus di hadapan para penyidik dan tim jaksa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Rekonstruksi sendiri atas arahan jaksa penuntut umum untuk memperjelas kronologi kejadian dan memastikan kesesuaian keterangan para korban dan saksi. Polisi menegaskan bahwa rekonstruksi ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti untuk proses hukum lanjutan kuasa hukum tersangka. Pendamping korban serta tim jaksa penuntut umum serta Kompolnas hadir dalam rekonstruksi ini. Kompolnas mengawasi penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas ini.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, termasuk korban dan pelaku dengan kebutuhan khusus. Tapi yang kami lakukan adalah sebatas bahwa penyidik sudah proper atau tidak. Jadi tidak hanya menangani tersangka, tetapi juga menangani korbannya. Ini dua-duanya adalah kelompok rentan. Jadi penyidik harus memahami bagaimana menangani seseorang sebagai tersangka yang kelompok rentan maupun korban perempuan kelompok rentan. Kalau ini sudah semuanya dilakukan, artinya penyidik sudah on the track. Dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas ini, sebanyak 15 orang perempuan menjadi korban dan telah melapor ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB. Jumlah tersebut bertambah dari jumlah sebelumnya, 13 orang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One, mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sepasang suami istri ini ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Turi 1 di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Sobirin dan Ida, pasangan suami istri ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Turi 1, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Sang suami Sobirin ditemukan tergantung di plafon lantai 2 rumahnya, sedangkan jasad istri Ida ditemukan di dalam kamar. Korban pertama kali ditemukan warga setelah tak terlihat selama 1 hari dan warga juga sempat mencium aroma tak sedap dari dalam rumah mereka. Menurut warga, pasangan Sobirin dan Ida sudah lama berpisah. Namun dalam beberapa hari ini pemirsa, sang istri atau Ida datang berkunjung ke rumah Sobirin. Bahkan sebelum ditemukan tewas, tetangga korban sempat mendengar pertengkaran hebat dari kedua korban. Ya, seperti apa update dari kasus ini? Sudah ada rekan kami Aurelia Zafira di Cengkareng. Aurelia, bagaimana hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian? Ya baik Putri, Alfat dan juga pemirsa, pagi ini kami sudah berada di tempat kejadian perkara ditemukannya jenazah suami istri di daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, yang mana ditemukan kemarin hari Rabu pagi sekitar jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan memang dari keterangan yang diperoleh dari warga sekitar dan juga pihak kepolisian, di mana korban ditemukan dalam suami dalam keadaan tergantung, dan sedangkan jasad sang istri ditemukan tergeletak di lantai bawah rumah mereka di Kapuk, Jakarta Barat. Dan memang pemirsa, jika dilihat kondisinya di sini, ini merupakan Jalan Turi 1, yang mana di ini dia rumahnya pemirsa. Memang di sini terlihat cukup ramai situasinya pagi hari, banyak, dan ini di depan rumahnya persis itu merupakan sekolah playgroup mungkin pemirsa, dan juga di sebelahnya persis ini ada bangunan yang sedang dibangun. Jika dilihat memang ini bangunan rumah TKP ini 2 lantai, yang mana memang ramai sekali warga di sini. Dan di dalam perumahan di daerah Kapuk, Jakarta Barat, dan dari keterangan yang diperoleh oleh warga sekitar dan juga pihak kepolisian, korban keduanya memiliki hubungan yang sudah tidak harmonis pemirsa sejak beberapa waktu lalu. Dan menurut warga setempat juga motif tewasnya korban diduga
memang lantaran sang suami tidak mengizinkan untuk istrinya menikah lagi dengan pria lain. Dan diketahui juga hubungan keduanya sudah tidak harmonis dan sang istri sudah tidak tinggal bersama dengan sang suami di rumah di tempat saya mengabarkan saat ini. Sudah lumayan lama ya pemirsa, dan bahkan selain itu saksi mata juga yang merupakan tetangga dari korban mengungkap bahwa pada malam sebelum kejadian itu terlihat bahwa keduanya terlihat bertengkar hebat di depan rumah warga. Dan memang jika dilihat pada saat mereka bertengkar di sini, memang pemirsa kondisi di sini bisa dilihat sendiri, banyak sekali warga yang berlalu lalang. Memang lingkungan di sini merupakan lingkungan yang padat penduduk ya pemirsa. Jadi tidak jauh dari jalan besar begitu, dan tepat di samping atau di seberang rumahnya itu ada sekolah Yayasan Aulia, yaitu TK Aulia, dan memang sangat jelas kalau di sini ramai sekali dan juga banyak sekali yang berjualan di depan sana. Jadi dan di depan rumah warga, di depan rumah dari tempat kejadian perkara ini banyak sekali warga-warga yang berjualan, karena memang sekali lagi pemirsa di seberang rumahnya sendiri adalah TK begitu. Dan memang sampai saat ini Putri dan juga Alfat dan juga pemirsa, kami juga masih menunggu lebih lanjut dari pihak kepolisian karena korban jenazah saat ini masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta. Sementara demikian Putri, Alfat dan juga pemirsa, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aurelia informasinya dari TKP. Kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali seputar pembahasan utama kita pada pagi hari ini, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar kabarnya akan mengkaji terkait usulan sertifikasi bagi para pendakwah. Nah, perbincangan yang kami hadirkan sesaat lagi tetap di sini. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Menteri Agama Nasaruddin Umar akan mengkaji usulan sertifikasi bagi para pendakwah. Usulan tersebut mencuat setelah pendakwah Gus Miftah mengolok penjual es teh dan viral di media sosial. Usulan mengenai sertifikasi pendakwah di Indonesia awalnya datang dari anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, guna memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, menilai wacana sertifikasi pendakwah perlu dibahas secara matang. Jangan direalisasikan secara gegabah hanya karena 1 atau 2 kasus saja. Sementara itu, Ketua PBNU Ahmad Farur Rozi mengatakan usulan tersebut merupakan wacana lama yang sudah dilakukan. Lantas, apakah sertifikasi pendakwah tepat untuk diterapkan? Tim TV One mengabarkan. Ya, pertanyaannya sudah sejauh mana kajian dilakukan oleh Kementerian Agama terkait sertifikasi para ulama atau dai ini? Dan juga apa dampak jika kemudian sertifikasi ini diberlakukan? Bagaimana dengan mereka para pendakwah yang tidak memiliki sertifikasi? Jadi tidak bisa dakwah lagi dong kalau begitu. Nah, ini kita bahas pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Nanti akan bergabung bersama kami ada Bapak Kamarudin Amin selaku Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama. Lalu kemudian ada Pak Amir Syah Tambunan selaku Sekjen MUI yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum Pak Amir Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada Ustadz Dasat Latif selaku pendakwah. Assalamualaikum Ustadz.
Kenapa tidak masuk suaranya? Oke, nanti kita perbaiki Ustadz ya. Sambil perbaiki kita audio ke Ustadz Dasat Latif, nanti saya coba ke Pak Amir Syah dulu. Pak Amir Syah, kalau kita lihat dari wacana ini, MUI posisinya di mana sebenarnya? Sudah ada koordinasi dengan Kementerian Agama terkait sertifikasi ini? Karena kan kalau saya tidak salah Pak, dari tahun 2020 juga sudah mulai berkembang nih wacana seperti ini. Tapi kemudian belum ada langkah nyatanya lah seperti itu. Sebenarnya bagaimana kemudian peran MUI di sini dalam hal wacana sertifikasi ulama? Baik, terima kasih para pemirsa yang dimuliakan dalam hati Allah. Pertama saya ingin mendudukkan sebuah diksi yang perlu dipahami oleh semua pihak. Pertama, apa yang disebut dengan bersertifikat. Bersertifikat itu artinya memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus yang memenuhi standar kompetensi tertentu. Jadi yang kedua, sertifikat adalah akta dibuat sebagai bukti adanya suatu peristiwa tertentu yang fungsinya untuk mengkonfirmasi keikutsertaan seseorang dalam sebuah pelatihan. Dan yang ketiga adalah sertifikasi, ya. Sertifikasi adalah proses formal yang mengikuti kompetensi dan keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Jadi ada perbedaan diksi dari dua itu tadi. Nah sekarang yang keempat adalah standarisasi. Standarisasi ini adalah proses pengembangan dan penerapan standar atau pedoman yang digunakan untuk mencapai keselarasan. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas atau meningkatkan kualitas. Nah MUI dalam hal ini bersama Kementerian Agama beberapa tahun, bahkan saya kira sudah ada 10 tahun lalu ya, soal bersertifikat atau sertifikasi atau standarisasi ini sudah lama kita wacanakan. Dan alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia periode ini sudah sangat intens melakukan standarisasi dai yang dimaknai bahwa standarisasi itu adalah proses pengembangan dan penerapan standar atau pedoman yang digunakan untuk mencapai keselarasan dalam rangka meningkatkan kualitas. Baik. Ya, yaitu kualitas dai. Dan alhamdulillah MUI sudah 35 angkatan ya, termasuk Ustadz Dasat Latif salah satu di antaranya yang sudah mengikuti standarisasi ini. Nah, atas dasar pengertian itu maka sekarang yang diperlukan adalah apakah standarisasi, apakah sertifikasi, atau dai bersertifikat. Ya, istilah-istilah ini memiliki konsekuensi, yaitu ketika kita ingin melihat ya ada proses masukan dan ada proses luaran atau output yang ingin kita capai. Contoh misalnya sertifikasi dosen, sertifikasi guru, ya. Pak Amir Syah. Sertifikasi ini dimaknai sebagai sebuah proses untuk meningkatkan atau pengakuan kompetensi atau keahlian seseorang. Begitu, Mbak. Pak Amir Syah, kalau soal standarisasi tadi, maksudnya standarisasi itu apa yang dilihat? Apakah background pendidikan atau jam terbangnya sebagai pendakwa atau bagaimana nih untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini, Pak? Ya, jadi ada dua hal tadi ya, saya katakan ada masukan, ada luaran. Jadi mereka-mereka yang didaftarkan masuk sebagai masukan, keluarannya apa? Standar yang kita peroleh, yaitu standarnya itu harus standar yang memiliki kualifikasi, menguasai ilmu dasar, menguasai Al-Quran, hadis, bahasa, dan semua standar ini telah kita uji ya melalui pedoman-pedoman yang standarisasi. Sehingga apa? Sehingga mampu memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas. Kualitas yang dimaksud ialah ada dua di sini yang disebut dengan kompetensi substantif, yaitu kompetensi menguasai materi, dan yang kedua adalah kompetensi metodologis, artinya metode-metode dakwah, di mana dakwah itu harus mampu memberikan suasana kehidupan beragama yang semakin
mencerdaskan ya dan mencerahkan kehidupan beragama. Jadi bukan sebaliknya yang kontraproduktif ketika misalnya kasus Gus Miftah yang hanya banyak candaan, tapi kompetensi substantifnya kurang memberikan didikan yang baik kepada masyarakat. Nah, jadi atas dasar itu maka sekarang pertanyaannya adalah yang kita perlukan standarisasi atau sertifikasi, karena ini dua kosakata yang berbeda ini. Ya, kalau berbeda, betul. Karena standarisasi tadi sudah dilakukan, konsekuensi sudah yang lebih dalam. 35 angkatan tadi ya. Baik, Pak Mirsa, nanti kita coba, saya ingin konfirmasi lagi ke pihak dari Kementerian Agama. Ada Pak Kamarudin Amin yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kamarudin. Tadi sudah diinformasikan nih oleh Pak Amir Syah bahwa standarisasi dai sudah dilakukan sebenarnya, bahkan sudah sampai 35 angkatan, termasuk Ustadz Dahsyat Latif yang sudah punya standarisasi tersebut. Nah, ini bentuk sertifikasi yang diwacanakan ini katanya sudah mulai dikaji nih oleh Kementerian Agama. Sudah sejauh mana sebenarnya? Bedanya apa dengan standarisasi yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semuanya. Pertama saya menyampaikan bahwa sebenarnya Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran tentang pedoman pelaksanaan ceramah agama di rumah ibadah dan di tempat lain. Di situ disampaikan tentang bahwa seorang penceramah itu harus memiliki paham keagamaan yang luas, yang dalam, dan memiliki kemampuan komunikasi yang produktif ya, yang mencerahkan, yang mendamaikan, menyejukkan, dan seterusnya. Itu sudah ada surat edarannya sebenarnya di tahun 2023 kemarin. Yang kedua, Kementerian Agama sudah melaksanakan upgrade kapasitas penceramah kita sekitar 12.000. Jadi ada 12.000 penceramah dari seluruh Indonesia yang terdiri dari ormas-ormas keagamaan, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, bekerjasama dengan Lemhanas, bahkan kita kerjasama untuk memberikan wawasan kebangsaan, wawasan tentang nasionalisme, kemudian paham keagamaan yang wasatiyah. Karena seorang penceramah itu memang tidak hanya harus mengetahui atau memiliki paham keagamaan yang luas, dalam, tetapi juga harus memiliki wawasan kebangsaan, harus paham tentang konstitusi. Seorang penceramah bukan hanya seorang dai yang memiliki atau seorang agamawan yang baik, tapi juga sebagai warga negara yang baik. Nah, itu kira-kira kapasitas yang kita berikan kepada penceramah-penceramah kita yang sudah kita tingkatkan kapasitasnya. Ada sekitar 12.000 dan terus kita lakukan. MUI juga seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi juga sudah melakukan. Ormas-ormas keagamaan juga sudah melakukan. Jadi sebenarnya kalau sertifikasi dai dalam konteks untuk meningkatkan kapasitas itu sudah berjalan dan akan terus berjalan. Ya, persoalannya adalah apakah sertifikasi itu bermakna lisensi atau izin untuk berceramah, dan yang tidak bersertifikat tidak boleh berceramah. Nah, ini yang tentu membutuhkan kajian yang komprehensif ya, kajian yang utuh, perlu pertimbangan yang luas karena kondisi lisensi begitu Pak Kamarudin. Jadi kayak SIM lah ibaratnya, surat izin mendakwah begitu kah? Apakah kalau nggak punya sertifikat ini kemudian nggak bisa mendakwah, atau bagaimana nanti kira-kira wujud formal dari sertifikasi ini Pak? Selama ini tidak seperti itu, dan kalau itu diterapkan menurut saya butuh kajian yang mendalam, komprehensif, utuh ya, karena kondisi sosiokultural kita, Indonesia ini kan negara bangsa, kita ini bukan negara agama ya, tapi negara beragama, kita ini negara demokratis. Kita tidak boleh membatasi di suatu sisi, tapi di sisi lain juga harus kita pastikan bahwa ceramah-ceramah agama itu tidak kontraproduktif, tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan paham-paham keagamaan yang dianut oleh mainstream misalnya, tidak ekstrim, tidak radikal. Jadi perlu kajian yang lebih mendalam, dan sepertinya kalau sekarang kita terapkan belum realistis dalam konteks bahwa Indonesia negara bangsa yang sangat besar. Ya seperti yang pernah saya sampaikan bahwa coba kita bisa bayangkan ya, kita punya masjid saja 800.000. Siapa yang mau berceramah jika mengharuskan certified penceramah yang boleh di situ? Kita punya majelis taklim itu ada 100.000 majelis taklim di Indonesia. Kemudian gairah keberagaman umat juga sangat luar biasa. Pengajian di sana-sini, diskusi tentang keagamaan juga terjadi secara masif di mana-mana. Kalau mengharuskan sertifikasi, saya kira ini yang masih butuh kajian dan mungkin belum saatnya sekarang.
Tapi yang penting adalah kita harus terus melakukan peningkatan kapasitas kepada para penceramah yang dilakukan oleh MUI, dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan, Kementerian Agama. Nanti kita harus sinergis kolaboratif untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas penceramah ini. Tapi terakhir Mbak, saya ingin mengatakan bahwa kita harus berterima kasih kepada para penceramah, kepada dai. Indonesia ini harus berterima kasih karena mereka lah sesungguhnya yang selama ini telah memberikan faham atau literasi keagamaan yang paling signifikan. Jadi umat Islam Indonesia mengetahui agamanya itu paling besar dari para penceramah, dari para ulama, daripada para kiai, bukan dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan oke, tapi penelitian kita menunjukkan ternyata agama itulah yang selama ini memberikan kapasitas keagamaan yang dan itu saya kira kita patut berterima kasih. Oke, menghargai. Saya ingin ke Ustadz Dasat dulu kalau begitu. Baik Ustadz, kalau tadi kita melihat penjelasan dari Kementerian Agama sepertinya masih dikaji dan ada statement belum saatnya diterapkan sekarang Ustadz. Nah ini mumpung masih dikaji nih, masukan dari Ustadz Dasat lanjut seperti apa? Sebagai seorang pendakwa, penceramah, apabila memang ada sertifikasi, bentuknya harusnya seperti apa begitu? Terima kasih. Pertama, saya mohon maaf suara saya lagi parau, gara-gara ceramah juga. Sebenarnya kasus ini bukan tentang pemahaman agama, tetapi lebih kepada moral. Ya, saya yakin semua penceramah punya dasar ilmu agama, tapi yang kurang adalah moral. Itulah sebabnya Nabi mengatakan puncak semua dari ilmu itu adalah adab. Itulah juga sebabnya 5 Pancasila, satu di antaranya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karenanya kepada para mubalik memang sangat berat untuk memiliki standar moral. Ini yang menjadi usulan kepada negara dari saya, mestinya pendidikan moral Pancasila kembali diterapkan di sekolah-sekolah. Saya bersyukur kepada Allah sebab saya ditelurkan oleh Orde Baru yang mengajarkan pendidikan moral Pancasila dari SD, SMP, SMA, bahkan saya jadi pegawai kuliah, ada penataran P4. Yang inti semua di situ adalah mengajarkan moral. Sayang, pendidikan kita sekarang ini, sistem pendidikan kita ini mengabaikan moral. Sehingga jamaah juga kadangkala tidak memiliki moral dalam pengajian. Sehingga kedua-dua belah pihak harus menjaga moral. Jamaah dan penceramah harus sama-sama menjaga moral. Nah, moral ini yang sangat penting. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini?" Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Nah, berkaitan dengan itu, saya setuju harus ada sertifikasi dan standarisasi. Sebab kenapa? Para ini adalah sumber pahaman ilmu agama bagi umat. Tetapi dengan catatan, negara juga harus mengapresiasi terhadap mubalik yang telah disertifikasi atau distandarisasi. Dokter ada sertifikasinya, guru, dosen ada sertifikasinya. Tapi setelah mereka disertifikasi, ada apresiasi oleh negara. Saya sebagai dosen ada dikasih apresiasi tunjangan setelah lolos sertifikasi dosen. Ada tunjangan sertifikasi namanya. Di Malaysia tidak bisa orang berdakwah tanpa sertifikasi dari kerajaan. Tapi kompensasinya negara Malaysia memberikan 1.500 ringgit bagi pendakwa yang telah lulus sertifikasi. 1.500 itu kalau dalam rupiah kurang lebih 5 juta. Kita tidak usah 5 juta. 200.000 per bulan bukan nilai, tapi sikap apresiasi negara terhadap pendakwa. Saya setuju dengan Bapak dari Kementerian Agama tadi bahwa kita berterima kasih kepada ulama yang telah menjadi ujung tombak pemahaman agama. Karena negara tanpa agama, saya yakin akan rusak. Betul. Baik Ustadz. Tadi ada dua hal yang saya garis bawahi dari pernyataan Ustadz adalah setuju sertifikasi tapi harus ada apresiasinya dan juga yang diperbaiki harusnya moral dulu yang kemudian menjadi hal utama. Nah terkait moral ada juga
masukan dari Waketum MUI Buya Anwar Abbas bahwa ini lebih baik kode etik yang dibentuk untuk para ulama. Ini seperti apa kemudian tanggapannya dari Kementerian Agama? Usai jeda kita akan bahas di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, tadi disampaikan juga bahwa yang lebih diutamakan harusnya moralnya dulu Pak dari para pendakwah. Muncul kemudian usulan dari Waketum MUI Pak Buya Anwar Abbas mengatakan harusnya lebih baik kode etik untuk ulamanya yang kemudian dibentuk begitu, bukan sertifikasi yang diutamakan. Tanggapannya gimana Pak Kamarudin? Silakan. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa sesungguhnya Kementerian Agama sudah membuat surat edaran yang di situ terkait dengan etika berceramah ya. Seorang penceramah harus santun, harus tidak menghujat, mencerahkan, menyejukkan dan seterusnya. Itu sebenarnya kode etik dan seharusnya seorang penceramah itu supposedly itu sudah otomatis ya, seharusnya seorang penceramah harus memiliki kode etik. Oleh karena itulah perlunya peningkatan kapasitas yang saya sampaikan tadi. Ya kalau bisa dibahasakan sebagai sertifikasi atau penceramah bersertifikat. Karena dalam pelatihan atau peningkatan kapasitas itu bukan hanya terkait dengan substansi. Ceramah itu kan ada ekosistemnya juga. Ada penceramah, ada yang diceramahi, ada cara atau metode berceramah, ada instrumen ceramah dan seterusnya. Dan di situ diberikan kepada penceramah-penceramah kita. Cuma persoalannya atau tantangannya adalah ini kan juga seperti yang dikatakan oleh Pak Das'a tadi bahwa engagement para jemaah ini juga penting karena jemaah ini juga menentukan siapa penceramahnya. Bahkan biasa penceramah menyesuaikan dengan selera jemaah juga begitu. Jadi menurut saya keterlibatan semua pihak itu penting, baik penceramah, jemaah maupun usulan apresiasi dari Ustadz Dasat Latif seperti apa Pak? Masuk kajian juga nggak? Kalau misalnya sertifikasi jadi harus ada apresiasinya juga. Itu masuk kajian nggak? Itu idealnya seperti itu. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi. Ya di Indonesia ini kan kita butuh penceramah tidak sedikit ya. Kita butuh ratusan ribu dan selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kondisi sekarang Indonesia ini sudah sangat bagus ya. Bahkan kalau boleh kita mengklaim bahwa kondisi Indonesia, artikulasi keberagaman Indonesia yang selama ini kita nikmati ya, kita rasakan yang toleran, yang saling menghargai dan seterusnya. Itu tidak lepas dari kontribusi dari para dai kita, dari para penceramah kita. Sudah sangat bagus. Jangan hanya karena ada kasus kemudian kita terlalu reaktif, kemudian seakan-akan semua yang selama ini berlangsung itu salah. Bahwa ada yang perlu diperbaiki saya setuju. Itu betul ya. Ada yang perlu kita sempurnakan, ada yang perlu kita benahi, itu harus dan itu kita akui bersama dan itu sedang kita lakukan sesungguhnya. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kontribusi dan para penceramah kita selama ini sudah sangat luar biasa, termasuk Gus Miftah sendiri. Tanpa bermaksud untuk membela beliau, kontribusi beliau juga menurut saya luar biasa. Beliau telah mencerahkan dan membina, mendidik banyak masyarakat juga bahwa ada kesalahannya yang dia lakukan itu, tanpa bermaksud untuk menjustifikasi, itu juga manusiawi yang harus diperbaiki. Tapi sesungguhnya beliau juga telah berkontribusi menurut saya sangat luar biasa dan ini telah dilakukan juga oleh para penceramah kita. Jadi kita jangan sampai karena ada kasus kemudian seakan-akan semuanya disalahkan. Oke. Jadi begini, sekali lagi saya katakan bahwa Kementerian Agama ya sangat concern untuk peningkatan kapasitas para dai ini bekerja sama dengan MUI, dengan ormas-ormas keagamaan dan terus-menerus kita lakukan begitu. Baik. Saya mau ke Pak Amir Syah. Pak Amir Syah, lalu kalau kita lihat kan video Gus Miftah kemarin kan tampaknya komunitas yang ada di situ pun para masyarakat yang ada di situ seperti menerima begitu ya, ikut tertawa begitu ya, seperti sudah biasa begitu. Tidak lagi mereka kemudian justru malah menikmati begitu guyonan ataupun olok-olokan yang saat itu terjadi. Nah, bagaimana kemudian bisa mengontrol agar para pendakwa ini kemudian tidak guyon berlebihan atau bahkan sampai mengolok-ngolok dengan kata-kata yang kasar, agar kemudian ada timbul kesadaran begitu baik dari pendakwa maupun juga masyarakat yang mendengarkan saat itu. Ya, baik. Jadi ada dua hal yang saya garis bawahi ya. Pertama, kita harus memiliki kesadaran kolektif ya. Mengapa butuh kesadaran kolektif?
baik kesadaran kolektif oleh penceramah, ustadz, mubalik, begitu juga komponen pemerintah. Dalam ini tadi Prof. Kamarudin sebagai Dirjen sudah mengatakan bahwa sudah ada edaran yang harus diikuti oleh para penceramah. Jadi kesadaran kolektif inilah yang kemudian secara moral ya, secara etika mengikat kita. Dan saya kira, tapi kita yakin bahwa nilai-nilai etika moral ini harus kita junjung tinggi bersama. Betapapun poin yang kedua ini, baiknya aturan, betapapun regulasi sudah begitu bagus, tetapi regulasi itu seolah-olah tidak akan bermanfaat tatkala tadi kesadaran kolektif untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika itu diabaikan gitu ya. Nah karena itulah menurut hemat saya baik sertifikasi atau dai bersertifikat maupun standarisasi itu merupakan proses hulu yang kalau kita ingin meningkatkan kompetensi atau kualifikasi daripada pendai. Tapi pada proses hilir ini jangan lupa ya di situ ada masyarakat, di situ ada semua komponen yang melihat, mata dan telinga kita menyaksikan betapa para pendai-pendai ini memang memiliki satu keistimewaan ya di mata masyarakat. Di mana keistimewaannya, tutur katanya, perilakunya, ya semua tindakan. Nah, dan ini tidak mudah ya. Disinilah kemudian seperti kata Pak Dirjen tadi itu, negara harus memberikan apresiasi. Ya. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah sudah sedemikian panjang perjalanan mendiskusikan, mengkaji ya pilihan-pilihan sertifikasi atau pilihan standarisasi. Nah, untuk saat ini kita pilihannya standarisasi. Untuk apa? Meningkatkan kualifikasi mutu penceramah. Dan ini alhamdulillah ya dampaknya bagi yang tidak mau mengikuti standarisasi, ya sudah. Akhirnya mereka merasa memang berlomba-lomba untuk mengikuti standarisasi ini. Kenapa? Karena tujuannya meningkatkan kualitas para dai kita. Gitu. Saya ingin ke Ustadz Dasat Latif terakhir, Pak Ustadz. Kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Ustadz yang menyatakan bahwa setuju dengan adanya sertifikasi dai dalam konteks untuk menjaga adab dan juga moral dari para penceramah. Tapi kalau kita bicara dalam konteks ideologi misalnya, atau misalnya cara pandang Ustadz tersebut begitu. Bagaimana jika kemudian itu merasa takutnya ada kekhawatiran bahwa narasi mereka jadi terkontrol oleh sertifikasi tersebut, jadi tidak bisa lepas lagi seperti biasanya. Dari Ustadz seperti apa? Saya kira semua profesi itu ada aturannya, ada standarisasinya. Sebagai mubalik itu juga harus ada standar paling utama itu moral. Ya, karenanya moral mubalik itu tidak boleh mencerminkan yang tidak layak diucapkan. Saya tidak mau kasih contoh diri saya sendiri. Kurang apa tegasnya saya kepada Polri. Ya, tapi Polri tetap senang dengar dakwah saya. Kenapa? Saya tahu diksi yang bisa digunakan di depan polisi. Saya berhumor, saya bercanda, tapi candaan saya ada sindiran dalamnya. Saya alhamdulillah doktor di bidang komunikasi. Ada perbedaan antara humor dengan lawak. Humor itu orang ketawa tapi ada pendidikan di dalamnya, ada edukasi. Lawak kadangkala jorok. Yang penting orang ketawa. Tidak boleh. Kita harus tahu ini moral yang cocok di mimbar, ini yang tidak cocok di mimbar. Nah, karenanya tuntutan sekarang ini, apalagi di zaman media sosial, para mubalik, para pendakwah harus membenahi diri. Membenahi diri untuk menerima tantangan dakwah. Tantangan dakwah yang saya maksud adalah kemampuan diri. Saya bersyukur kepada Allah, saya selalu menganalogikan yang barang yang saya mau dakwakan itu saya terima di doktor syariah hukum Islam. Saya doktor di bidang syariah hukum Islam. Lalu metode untuk menyampaikan kepada masyarakat, saya doktor bidang komunikasi. Jadi
barang yang ingin saya sampaikan, ada juga metodenya. Dalam dunia komunikasi ada yang disebut public speaking. Public speaking itu ada aturan-aturannya. Kita harus tahu siapa yang kita dakwai, apa temanya. Jangan, saya setuju dengan Prof. Komarudin tadi, bahwa apa yang kita sampaikan itu masyarakat juga harus tahu. Nah, masyarakat harus punya nilai. Kalau sudah tahu bahwa ini yang Ustadz ini tidak cocok di kalangan ini, jangan undang dia. Begitu juga Ustadz, kalau sudah tahu di situ ahli sunnah wal jamaah yang kunut, maka kita harus bahas yang kunut. Jangan membahas membedakan kunut. Maka kedua belah pihak, jamaah dan ulamanya harus saling sama-sama mengetahui kode etik. Dan kode etik itu dipelajari melalui moral. Makanya saya selalu mengkampanyekan sekarang, kembalikan pendidikan moral Pancasila. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak Ustadz Das Latif dan juga Pak Amirsyah, Pak Kamarudin. Kita tunggu wacana dari sertifikasi ini dan kita harapkan juga peristiwa pada saat Gus Miftah dan juga komunitas saat itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Ya, kita jeda dulu pemirsa. Nanti kita akan kembali lagi dengan sejumlah informasi pilihan lain. Tetap di sini di Apa Kabar. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil dan juga Suswono ini ternyata tidak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ya, terpantau hingga Rabu tengah malam, pemirsa, tidak ada tim pemenangan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus yang datang dan nama mereka juga tidak termuat di laman resmi MK. Sebelumnya, tim hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono sempat mendatangi Mahkamah Konstitusi pada Senin siang untuk berkonsultasi dalam rangka persiapan permohonan perselisihan Pilgub Jakarta. Pihak yang nantinya akan ada dalam gugatan yang diajukan oleh tim hukum pasangan Ridho, yakni Komisi Pemilihan Umum Jakarta dan juga pihak terkait, yaitu pasangan yang sudah ditetapkan oleh KPU Jakarta, yakni Pramono Rano. KPUD Jakarta, pemirsa, telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara pada Minggu 8 Desember lalu. Dengan batas akhir pengajuan gugatan untuk Pilkada Jakarta ke MK adalah Rabu tengah malam. Ya pemirsa, kita konfirmasi lagi apakah benar kemudian gugatan ini belum diajukan oleh pasangan Ridwan dan juga Suswono. Sudah ada rekan kami, Sekar Wanda di sana. Sekar, silahkan. Ya, selamat pagi Putri, Alfat dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pasangan calon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil dan Suswono tidak mengajukan sengketa perselisihan hasil pilkada ataupun PHP 2024 ke MK, di mana memang batas pengajuan gugatan sengketa pilkada Jakarta ini telah ditutup, yakni jika kita melihat di situs MK pada Kamis 12 Desember, tepatnya pada sekitar pukul 12 malam, tidak ada gugatan yang terdaftar atas nama Ridwan Kamil dan Suswono. Jika sesuai jadwal, kemarin ini merupakan hari terakhir di mana para paslon ini dapat mengajukan gugatan sengketa mereka ke Mahkamah Konstitusi. Karena memang MK sendiri memberikan batas waktu yakni 3 hari bagi para pasangan calon untuk mengajukan gugatan mereka ke MK. KPU Jakarta sebelumnya juga telah menetapkan hasil rekapitulasi suara pada tanggal 8 Desember sehingga maka 3 hari telah berlalu dan
Rabu 11 Desember, maksud kami kemarin ini merupakan hari terakhir di mana RK Suswono dapat mengajukan gugatannya. Tepatnya pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat yang merupakan waktu akhir di mana para paslon dapat mengajukan gugatan sengketa mereka ke MK. Dan memang sebelumnya rapat pleno penetapan hasil Pilkada Jakarta ini juga sudah dilakukan dengan total pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemilu DKI Jakarta kemarin, ya ini berjumlah 4,7 orang, dan dari jumlah itu masing-masing pasangan calon mendapatkan hasil suara. Untuk Ridwan Kamil dan Suswono ini mendapatkan suara sebanyak 39,40%, sedangkan Dharma Pongrekun dan Kudwardana mendapatkan 10,53%, dan Pramono Anung serta Rano Karno ini mendapatkan hasil suara tertinggi yakni 50,07%. Hingga saat ini baik dari Ketua Tim Pemenangan Ridho yakni Ahmad Riza Patria ataupun Sekretaris dari Tim Pemenangan Ridho Basri Bako ataupun Koordinator Tim Pemenangan Ridho yakni Ramdan Alamsyah ini belum memberikan konfirmasi masih apapun hingga saat ini, dan terpantau situasi dari Mahkamah Konstitusi saat ini juga sepi, tidak terlihat adanya dari Tim Pemenangan Ridho yang datang untuk sekiranya mungkin memberikan konfirmasi mengenai gugatan sengketa. Dan jika kita mengacu pada tahapan rekapitulasi, jika tidak adanya gugatan maka tahapan selanjutnya yakni penetapan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta 2024. Untuk sementara demikian, saya kembalikan ke Alfat dan Putri di studio. Baik, terima kasih Sekarwanda mengabarkan langsung dari MK. Dan pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya, diantaranya soal bencana banjir yang kini menerjang sejumlah daerah, dan juga kita akan pantau bagaimana kondisi warga yang terdampak bencana. Ya pemirsa, masa tanggap darurat bencana banjir, longsor, dan juga pergerakan tanah di Cianjur, Jawa Barat ini berlangsung hingga tanggal 18 Desember 2024. Ya, berdasarkan data BPBD Cianjur, bencana banjir dan tanah longsor yang saat ini menerjang Cianjur mengakibatkan 17 kecamatan terdampak dan juga 2.558 rumah rusak dan sebanyak 3.606 orang mengungsi saat ini. Nah, sebagai antisipasi, pihak BPBD Cianjur bersama TNI dan juga Polri sudah mendirikan posko pengungsian di sejumlah titik yang aman. Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Wijaya, juga mengatakan sebelumnya bahwa petugas tengah mengkaji rumah warga yang rusak akibat bencana ini untuk memastikan perlunya relokasi atau tidak. Selamat sore, kami melaporkan dari jembatan. Ya, kita ke Banjarnegara, Jawa Tengah, pemirsa. Sebuah jembatan terputus akibat diterjang banjir bandang. Ya, pada saat kejadian ada sebuah truk bahkan yang melintas di tengah jembatan ini nyaris terjebak dan juga nyaris terbawa arus. Sopir truk sempat memundurkan kendaraannya dengan cepat sehingga truk ini tidak sampai terjun ke dalam sungai yang tengah banjir seperti yang Anda lihat ini, pemirsa. Saat ini memang kondisi jembatan tidak dapat dilewati lagi baik oleh kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Warga juga terpaksa harus putar jauh. Bahkan jaraknya sampai 75 km lebih kalau mau muter. Selamat sore, kami melaporkan dari jembatan Kalimprawu suatu saat ini. Baik, kita akan mencoba mengupdate informasi mengenai masa tanggap darurat dan juga ada peringatan dini yang sudah disampaikan oleh BMKG sebelumnya sampai tanggal 8 Desember tapi kemudian diperpanjang begitu ya. Kita akan tanyakan kepada Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG kita pada pagi hari ini, dan juga ada sejumlah rekan-rekan kami di sejumlah daerah yang akan mengabarkan kondisi terbaru terkait kondisi di beberapa wilayah. Kita ke Ibu Dwi Korita dulu, Ibu. Kalau kita lihat sepertinya ada perpanjangan peringatan dini ya, Bu, kita tidak salah, Bu. Ini apa dasarnya, Bu? Kemudian ada penambahan masa peringatan ini, Bu? Baik, jadi sebetulnya peringatan dini untuk wilayah Indonesia secara umum itu berlaku hingga
bulan Januari, bahkan bisa sampai Februari. Ini secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia, karena potensi hujan lebat hingga ekstrim itu dapat terjadi di berbagai wilayah. Namun khususnya untuk Jabodetabek, kami juga memberikan peringatan dini yang sifatnya lebih spesifik, yaitu hingga tanggal 15 Desember. Itu untuk Jabodetabek. Namun, meskipun kita mengetahui akan terjadi eskalasi hujan yang meningkat hingga 15 Desember, kami terus melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah atau mengurangi terjadinya hujan lebat. Dan dimungkinkan baik wilayah Jawa termasuk Jabodetabek, terutama juga Bali, NTB, NTT dan Jawa ini diprediksi akan masih mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan dapat meningkat hingga sangat lebat atau ekstrim di akhir tahun 2024 ini, khususnya di sepanjang periode Natal dan Tahun Baru ini. Jadi ini lebih detail lagi begitu ya. Jadi secara umum peringatan dini wilayah Indonesia potensi cuaca ekstrim hujan lebat hingga Februari. Namun kalau kita lihat secara lebih detail per wilayah, ini terutama di Jawa bagian selatan bahkan berkembang juga, nanti Januari itu bagian utara juga meningkat, bahkan sekarang pun sudah mulai meningkat Jawa bagian utara. Ini masih perlu siaga untuk hujan lebat bahkan bisa ekstrim. Demikian. Baik Bu Dwi, apakah di akhir tahun ini masuknya ke bencana hidrometeorologi kah? Apakah ini memang masuk siklus 5 tahunan? Kalau kita berkaca kan di 2020 itu lumayan cukup parah ya banjir yang terjadi khususnya di Jabodetabek. Nah, apakah kemudian nanti potensi itu akan terulang lagi mengingat ada siklus 5 tahunan bencana hidrometeorologi ya Bu? Potensi kurang lebih sama dengan yang terjadi di peralihan tahun 2019-2020. Jadi kenapa demikian? Karena sama-sama saat itu menjelang puncak musim hujan dan juga terjadi beberapa fenomena atmosfer yang bersamaan, antara lain adalah masuknya Madden-Julian Oscillation, kemudian saat itu juga terjadi seruak udara dingin yang masuk ke wilayah Indonesia bagian barat, dan saat itu juga terjadi adanya bibit siklon. Nah, bedanya saat ini ditambah dengan terjadinya La Nina lemah dan munculnya bibit siklon dalam jumlah yang lebih banyak, seperti itu. Itu bedanya, sehingga kami mengantisipasi fenomenanya kurang lebih sama, hanya ada tambahan-tambahan tadi ya, La Nina lemah, kemudian bibit-bibit siklon, sehingga perlu ditingkatkan kesiapsiagaan untuk hal itu. Meskipun kami terus berupaya bersama BNPB untuk mengurangi potensi yang ekstrim tersebut. Mohon doanya semoga berhasil. Namun terus terang itu sebetulnya cukup berat untuk melawan 5 fenomena dalam waktu yang sama. Baik, cukup berat memang. Kalau kita lihat memang ada sejumlah wilayah yang terdampak, salah satunya di Kabupaten Semarang yang juga terdampak banjir, Bu. Kita akan lihat bagaimana kondisi terbaru di sana. Ada rekan kami Aditya Bayu akan mengabarkan dari sana pasca banjir di sana seperti apa kondisinya hingga pagi hari ini. Aditya. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Saat ini saya mengabarkan dari Dusun Glegong, Desa Ngerapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, di mana di dusun ini setidaknya ada 70 rumah yang terdampak akibat banjir bandang yang terjadi pada hari Selasa malam kemarin, di mana 20 rumah diantaranya mengalami kerusakan. Saat ini di belakang saya dapat terlihat petugas gabungan dari TNI dan Polri serta BPBD serta relawan yang melakukan pembersihan material dari banjir, di mana banjir bandang tersebut membawa material berupa batuan-batuan dari sungai yang jumlahnya ini cukup banyak. Ketinggian saat ini dapat terlihat di belakang saya ada sebuah alat berat bersama dengan truk, di mana
petugas sedang melakukan evakuasi batuan, di mana batuan tersebut memiliki ketinggian hingga 30 hingga 50 cm, di mana batuan itu memenuhi pemukiman warga sepanjang kurang lebih 100 meter. Dari data yang kami dapatkan dari BPBD Kabupaten Semarang, diperlukan waktu yang beberapa hari untuk melakukan evakuasi material-material batuan ini. Hal ini dikarenakan cuaca atau hujan, intensitas hujan cukup deras masih mengguyur di Desa Ngerapah ini. Sehingga saat hujan deras mengguyur, Sungai Klegong yang kemarin sempat meningkat airnya, debit airnya, dan mengakibatkan jebolnya tanggul, saat hujan dengan intensitas tinggi turun, sungai tersebut masih meluap, sehingga dapat terlihat di belakang saya, genangan air juga masih terlihat, dan ini jika hujan deras mengguyur kembali Desa Ngerapah, debit air yang mengalir di pemukiman warga ini juga bisa meningkat kembali. Begitu. Baik, terima kasih Aditya Bayu dari Semarang, Jawa Tengah. Kita doakan semoga cuaca hari ini bersahabat supaya proses evakuasi dari sisa banjir bandang bisa dilakukan dengan lancar hari ini. Baik. Dan kami juga masih akan berbincang dengan narasumber kami, Andri Sulistyo, Ketua Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Banjarnegara, untuk bertanya lebih lanjut bagaimana kondisi dan juga penanganan bencana di sana. Tapi usai jeda berikut, kami akan kembali hadir. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita juga masih bersama, ada sejumlah narasumber. Ada Pak Andri Sulistyo, selaku Ketua Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Banjarnegara. Kalau kita lihat tadi, kondisinya ada banjir bandang yang hampir merusak sejumlah infrastruktur termasuk jembatan. Hingga sejauh ini bagaimana Pak pendataan dari BPBD terkait bencana hidrometeorologi banjir yang terjadi di sana Pak Andri? Baik, terima kasih Mas Alfat dan Mbak Putri. Jadi memang kemarin 2 hari ini kita kejadian bencana cukup besar. Yang viral di video itu jembatan menghubungkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Wanasaya dan Pagentan, atau tepatnya di Desa Karangtengah dan Desa Gemingsir. Jadi itu memang saat itu hari tanggal kemarin itu tanggal 9 nggak salah, itu memang curah hujannya besar sekali untuk wilayah atas, terutama wilayah kawasan Dieng, kawasan pegunungan Wanayasa, Batur, Pejawaran, yang sungai itu namanya Sungai Merawu yang menyatu menjadi sungai di Serayu Banjarnegara. Kondisinya memang sebelumnya jembatan itu sebenarnya sudah rusak karena hujan sebelumnya, 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya. Tetapi masih bisa digunakan di masyarakat, masih bisa digunakan, dibetulkan dengan kedaruratan. Tapi kalau sore kemarin itu memang luar biasa, hampir semua area-area yang terdampak itu banjirnya cukup besar. Terutama juga ada yang viral kemarin, juga ada beberapa yang terbawa arus, itu penambang pasir itu juga terbawa arus. Kira-kira gitu Mas Albert. Ya. Baik, Mas Andri, kalau untuk saat ini cuaca di sana bagaimana? Jadi hari ini kami hujan besar sekali nih. Sejak kemarin kita hujan besar sekali. Kami memang sudah diprediksi kemarin oleh BMKG wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur itu malamnya setelah banjir yang ada viral itu, kami dirapatkan melalui Zoom. BMKG memang memprediksi di wilayah selatan Jawa, terutama di wilayah kami termasuk Banjarnegara ini, itu memang hujan ekstrim, cuaca ekstrim. Dimungkinkan itu 10 hari ke depan. Artinya kita memang sudah harus siap menghadapi ancaman kemungkinan cuaca ekstrim. Dan Banjarnegara sudah menetapkan siaga darurat sampai dengan bulan Maret gitu Mbak Putri. Baik, saya ingin kembali ke Ibu Dwi Korita. Ibu Dwi Korita masih bersama kami ya Bu. Saya ingin menanyakan mengenai kondisi wilayah-wilayah daerah yang patut untuk dihindari Bu sebaiknya,
untuk patut waspada karena kan kita tahu bahwa di akhir tahun ini banyak daerah-daerah wisata yang menjadi tempat kunjungan dari masyarakat begitu Bu. Nah takutnya daerah-daerah tersebut juga daerah-daerah yang terindikasi bisa terkena cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan atau minggu ke depan nih. Seperti apa Bu? Ada daerah-daerah khusus Bu yang kemudian daerah-daerah wisata yang cukup padat begitu biasa didatangi yang masuk dalam kategori waspada? Bahkan siaga, Mas. Jadi mohon maaf, yaitu daerah-daerah yang perlu siaga untuk mengantisipasi potensi hujan lebat bisa ekstrim adalah antara lain ini meliputi Jawa. Sekali lagi Jawa ini masih relatif tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian juga Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta juga sebagian Sumatera, juga Kalimantan Barat, Kalimantan bagian selatan, kemudian Sulawesi bagian selatan, Maluku, Maluku Utara, ya saya ulangi Maluku Utara, kemudian Maluku bagian selatan dan Papua bagian selatan. Jadi relatif di berbagai wilayah di Indonesia. Demikian. Baik, Bu Dwi, kalau untuk modifikasi cuaca kan tadi sudah disampaikan sudah melakukan upaya mitigasi ataupun pencegahan ya untuk cuaca ekstrim dengan memodifikasi cuaca. Nah, saat ini seperti apa Bu metode yang dilakukan dan kira-kira rencana ke depannya juga bagaimana untuk mengantisipasi cuaca ekstrim ini? Metode yang kami lakukan dengan cara menyemai awan-awan yang belum turun sebagai hujan, dipacu, dipercepat agar segera turun sebagai hujan, dan turunnya itu diarahkan ke laut atau ke waduk atau ke danau agar tidak menimbulkan banjir. Nah, dengan menggunakan NaCl. Lalu area target saat ini kami masih fokus di Jawa Tengah itu sejak kemarin, jadi kami mendeteksi sejak 2 hari lalu. Kemudian kemarin kami lakukan Jawa Tengah karena memang ekskalasinya menguat, juga di Jabodetabek. Jabodetabek terutama wilayah juga bagian selatan nih ya, karena hulu ke arah Jakarta juga di bagian selatan, dan juga rencananya kami akan terus melakukan di wilayah barangkali ke Jawa Timur ini juga meluas ke sana, sehingga itulah rencana kami. Dan ternyata kalau hanya siang hari itu kalah kuat dengan awan-awannya, kami pun merencanakan 24 jam dengan beberapa pesawat saling bergantian. Karena kalau hanya pesawat sekali sampai maghrib gitu, awannya tumbuhnya tuh malam. Jadi justru harus diturunkan di malam hari sampai dini hari. Bahkan pengalaman yang pernah kami lakukan 24 jam sampai subuh juga. Pagi dilanjutkan lagi. Karena ada 5 fenomena yang terjadi bersamaan. Ini cukup berat dan kami mohon doa agar dapat berhasil meskipun itu berat bagi kondisi yang ada. Demikian. Baik. Saya ingin kembali lagi ke Pak Andri dulu. Pak Andri, kalau kita lihat bagaimana tadi Anda katakan ini situasinya juga dalam beberapa hari terakhir, bahkan sampai hari ini hujan deras masih terus mengguyur daerah di Banjarnegara. Lalu kemudian antisipasi dari BPBD agar banjir bandang seperti ini tidak terjadi lagi atau setidaknya mengamankan warga di sana seperti apa, Pak? Pak Andri, boleh Kemarin di-unmute? kami sudah siapkan tim reaksi cepat. Ya, kami memang sudah menyusun tim reaksi cepat penanggulangan bencana di beberapa kecamatan, menstandbykan. Pak Bupati perintahkan untuk semua wilayah, semua potensi relawan, TNI, Polri, ormas-ormas untuk selalu siap siaga di sana dan memberikan sosialisasi. Utamanya adalah kita mengurangi resikonya, dampak nyawa itu yang paling utama. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda hujan cukup besar, kemudian angin, segera masyarakat masuk atau mengamankan diri. Jangan memaksakan untuk keluar rumah, kemudian kalau ada tanda longsor segera lakukan evakuasi mandiri.
Itu yang diperintahkan. Kemudian kondisi logistik juga kami sudah dipersiapkan, kami terjunkan tim satuan reaksi cepat, seluruh elemen TNI, Polri, BPBD, Dinas Sosial, PMI dan sebagainya kami kerahkan untuk mengantisipasi kejadian bencana, terutama wilayah kami sebenarnya ada beberapa yang sudah terjadi rekahan-rekahan tanah. Itu sedang kami antisipasi. Bila memungkinkan kita akan evakuasi mandiri dulu masyarakat. Karena ini menurut BMKG, betul tadi kata Bu Trikora, kami akan melakukan evakuasi mandiri karena cuaca 10 hari ke depan dimungkinkan kita ekstrim. Jadi cuacanya tidak memungkinkan. Tiba-tiba hujan gitu, tiba-tiba angin kayak kemarin juga sudah banyak terjadi di wilayah kami gitu Mas Alfat. Baik, saya ingin terakhir ke Ibu Dwi Korita. Bu Dwi, kalau tadi ada himbauan nih misalnya dari BPBD untuk ya lebih baik di rumah lah begitu, jangan keluar-keluar dulu kalau untuk cuaca seperti ini. Apakah mungkin nanti dari BMKG juga mengeluarkan himbauan serupa misalnya untuk di akhir tahun ini sebaiknya tidak berpergian gitu dulu ya, misalnya, ataupun kalaupun harus berpergian ada waktu-waktu tertentu yang mungkin direkomendasikan oleh BMKG? Jadi kami berupaya memberikan informasi selengkap mungkin dan secepat mungkin agar masyarakat bisa memutuskan atau merencanakan dengan tepat, sehingga kami menghimbau terus memonitor perkembangan informasi cuaca yang sering tiba-tiba. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andri tadi, jadi benar, kadang-kadang di tempat kita yang kena banjir, itu cuacanya cerah, tapi tiba-tiba datang banjir, karena banjirnya yang hujan itu di hulu. Oleh karena itu, kami perkuat peringatan dini untuk memberikan informasi ke masyarakat sedini mungkin, sehingga mohon terus monitor informasi dari BMKG melalui berbagai kanal, terutama aplikasi info BMKG dari mobile phone. Bisa diinstal dari Play Store atau App Store. Bisa juga dari laman BMKG, atau kalau bingung telepon call center 196. Di sosial media kami sebarluaskan juga, di YouTube, di Telegram, Instagram kami juga sebarluaskan, termasuk di televisi dan radio. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Dwi Korita atas informasinya. Semoga jadi kewaspadaan untuk masyarakat, dan juga Pak Andri Sulistyo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sebelum kita tutup Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan sapa dulu rekan kami, ada Hijul Akbar akan membawakan kabar utama pagi, ada headline apa kemudian akan disampaikan di kabar utama pagi. Hijul, silakan. Ya, rekan Alfata juga Putri, di kabar utama pagi ada sejumlah informasi menarik. Nantinya kami juga akan membahas mengenai kasus penyiraman air keras yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Korbannya ini merupakan ibu rumah tangga dan isunya terduga pelaku ini merupakan teman dari suami korban. Nanti kami akan hadirkan dialog bersama dengan suami korban untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari korban, kemudian kronologi kejadian seperti apa. Kembali ke Alfat dan juga Putri. Baik, nanti kita akan tunggu seperti apa informasinya. Terima kasih Hijul. Dan pemirsa, sudah sampai di penghujung Apa Kabar Indonesia Pagi, kami pun harus undur diri. Saya Alfa Tauhid. Dan saya Putri Windasari pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.